Gitu. Dan hadis semakin syaratnya semakin jelas menguasai hukum Islam dan sumber-sumber otentiknya, yaitu hadis-hadis dan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak semua itu bisa disebut ulama, gitu. Tidak semua bisa disebut ulama. Profesor kayak saya itu ya bukan ulama. Beriman iya, bertakwa iya, berilmu iya. Tapi belum tentu saya seorang pemimpin yang baik, gitu. Belum tentu. Kalau pengurus ulama iya, saya pengurus ulama. Saya bukan ulama. Karena saya tidak menguasai hukum Islam. Meskipun saya belajar di pesantren, dulu pesantren saya di Jawa Timur 5 tahun di Persis, Bangil ya. Saya belajar itu, belajar fikih, usul fikih. Tapi saya tidak melanjutkan, karena itu saya bukan seorang ahli hukum Islam, syariat tidak. Nah, apalagi Al-Quran hadis. Saya belajar mustalah hadis, saya belajar riwayatul hadis. Riwayatul hadis saya belajar, saya sempat menghafal hadis. Kalau saya dites, banyak lupa. Ya, ulama nggak akan lupa itu. Katanya hafalan itu bisa hilang karena maksiat. Ya. Nah, mungkin saya banyak maksiat. Tambah lagi dan berbagai cabang ilmu. Wah, itu kalau ahli hukum Islam itu harus menyusul fikih, menguasai mazhab, menguasai kitab-kitab kuning. Saya tidak bisa itu. Nah, tapi ada juga yang baca apa namanya, huruf hijaiyah saja susah, Belepotan, jadi muncul di medsos jadi kiai. Ya. Nah, apalagi pakar hukum Islam dan mampu berfatwa di majelis ulama itu ada komisi khusus bidang khusus yaitu fatwa. Itu usianya pandai-pandai hukum Islam. Saya nggak bisa masuk karena saya tidak belajar hukum Islam. Politik iya, tapi kan nggak ada kategori ahli politik itu jadi ulama, itu nggak ada. Pengurus ulama iya, pengurus majelis ulama misalnya ya. Dan tentu itu kaidah-kaidah hukum Islam, usul fikih, tentang istinbatul hukum, saya nggak ngerti. Tapi banyak orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa untuk istinbatul hukum. Kaidah-kaidah fikih itu dikuasai betul. Ini mereka belajar di mana ya? Dari pesantren, Al-Fatah. Dari pesantren mana-mana atau di tempat lain. Nah, kemudian apalagi terkait dengan masalah amma, maqasid syariah. Ada, seingat saya ada 5 prinsip ya. Iya. Maqasid syariah 1, hibdun nafas, ya nggak apa-apa nggak diurut ya. Hibdul akal, hibdul nasab. Maqasid syariah sesuai dengan spirit Universal Declaration of Human Rights. Tapi itu sebelum lahir sudah ada kaidah maqasid syariah. Saya nggak ngerti. Ngertinya 5 aja. Gitu. Nah, mereka punya aturan. Dan yang terpenting itu warasatul anbiya. Nanti saya akan uraikan itu. Ini ulama. Jadi tidak ada ulama jadi-jadian. Lanjut.